Bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap Yahudi dan Nasrani? Apakah Islam mengajarkan permusuhan atau justru menawarkan jalan dialog dan toleransi? Banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang bagaimana Al-Quran dan hadis membahas hubungan ini. Dalam sejarah, hubungan antara umat Islam, Yahudi, dan Nasrani penuh dengan dinamika, kadang harmonis, kadang penuh ketegangan. Al-Quran sendiri menyebut mereka sebagai ahlul kitab, ahli kitab, sebuah istilah yang memberi mereka posisi unik dalam Islam. Namun, ada juga ayat-ayat yang menyoroti perselisihan serta peringatan terhadap mereka. Jadi bagaimana seharusnya kita memahami semua ini dalam konteks yang lebih luas? Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, interaksi dengan komunitas Yahudi dan Nasrani telah membentuk banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ada kisah perjanjian dan penghormatan, tetapi juga ada kisah pengkhianatan dan peperangan. Sebagian orang hanya fokus pada satu sisi, baik itu sisi persaudaraan maupun sisi konflik, tanpa melihat gambaran keseluruhan. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana Al-Quran dan hadis memandang Yahudi dan Nasrani, serta bagaimana umat Islam seharusnya bersikap terhadap mereka di era modern. Apakah Islam benar-benar mengajarkan kebencian, ataukah ada prinsip yang lebih dalam yang perlu kita pahami? Mari kita telusuri bersama dengan pendekatan ilmiah dan objektif. Pastikan kalian menyimak sampai akhir, karena beberapa di antaranya mungkin akan mengejutkan kalian. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya jika teman-teman merenung online, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat lagi dalam merangkum serta menghadirkan fakta unik dan menarik untuk kalian semua. Pasar Madinah selalu ramai dengan aktivitas. Pedagang dari berbagai penjuru datang untuk menjual barang dagangan mereka, kain dari Yaman, rempah dari India, hingga kurma dari kebun-kebun sekitar kota. Di antara para pedagang, ada seorang pemuda Muslim bernama Zaid yang dikenal sebagai pribadi yang ramah dan suka berdiskusi. Suatu pagi, saat sedang memilih beberapa barang, Zaid bertemu dengan dua saudagar yang sudah dikenalnya. Ezra, seorang pedagang Yahudi yang sering menjual kain berkualitas tinggi, dan Elias, seorang pedagang Nasrani yang membawa minyak wangi dari Syam. Percakapan mereka pun mengalir, tak sekadar tentang perdagangan, tetapi juga tentang keyakinan masing-masing. Di tengah obrolan, Elias mengajukan sebuah pertanyaan dengan nada ragu. Zaid, aku sering mendengar bahwa Islam menganggap Yahudi dan Nasrani sebagai musuh. Benarkah demikian? Ezra, yang mendengar pertanyaan itu, mengangguk pelan, menunjukkan ketertarikannya pada jawaban yang akan diberikan. Zaid tersenyum, menyadari bahwa ini adalah kesempatan baik untuk berbagi pemahaman. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran dan hadis menjawabnya. Percakapan ini pun menjadi awal dari sebuah diskusi yang lebih dalam tentang bagaimana Islam memandang hubungan dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dalam Islam, Yahudi dan Nasrani disebut sebagai ahlul kitab atau ahli kitab. Istilah ini merujuk kepada kaum yang menerima wahyu dari Allah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran banyak menyebut ahli kitab dalam berbagai konteks, kadang dalam bentuk ajakan kepada kebenaran, kadang dalam bentuk peringatan terhadap penyimpangan mereka. Salah satu ayat yang menegaskan adanya titik temu antara Islam, Yahudi, dan Nasrani adalah firman Allah. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Kisah Ali Imran 64. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya persamaan dalam akidah dasar, yaitu keesaan Tuhan, sebagai dasar untuk berdialog dengan ahli kitab. Namun di sisi lain, Al-Quran juga memberikan peringatan terhadap sebagian dari mereka yang menolak kebenaran atau berusaha menyesatkan umat Islam. Sebagian dari ahli kitab menginginkan agar mereka dapat menyesatkan kalian. Padahal mereka tidak menyesatkan siapapun melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. QS Al-Baqarah 109.
Dari sini muncul pertanyaan yang sering diajukan. Bagaimana sebenarnya sikap seorang Muslim terhadap Yahudi dan Nasrani? Apakah Islam memandang mereka sebagai musuh atau ada pendekatan lain yang lebih bijak? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak hanya perlu melihat ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, tetapi juga memahami bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan ahli kitab dalam kehidupan nyata. Dalam sejarah Islam kita menemukan berbagai contoh interaksi Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi dan Nasrani, dari perjanjian damai hingga peringatan terhadap pengkhianatan. Dengan memahami perspektif Al-Quran dan hadis, seorang Muslim akan memiliki pandangan yang lebih seimbang, tidak ekstrim dalam menolak, tetapi juga tidak naif dalam menerima. Maka mari kita telaah lebih dalam bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap terhadap ahli kitab. Pasar Madinah siang itu ramai seperti biasa. Para pedagang menawarkan barang dagangan mereka dengan suara lantang, sementara pembeli berlalu lalang mencari kebutuhan. Aku mengerti bahwa Islam mengakui kami sebagai ahli kitab, tapi di dalam kitabmu ada juga ayat-ayat yang mengkritik kami. Apakah itu berarti Islam menolak kami sepenuhnya? Dalam Islam ada keseimbangan antara pengakuan dan kritik. Al-Quran menyebut kaum Yahudi dan Nasrani dengan berbagai perspektif, kadang memuji mereka yang berpegang teguh pada ajaran yang benar, dan kadang mengingatkan mereka yang menyimpang. Ia melanjutkan, misalnya, dalam salah satu ayat Allah berfirman, "Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya dengan harta yang banyak, ia akan mengembalikannya kepadamu. Namun ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau terus menagihnya." Qur'an Ali Imran 55. Lihatlah, Allah tidak menggeneralisasi. Ada ahli kitab yang jujur dan amanah, ada pula yang tidak. Kritikan yang ada bukan berarti Islam menolak seluruhnya, tetapi mengingatkan akan sikap manusia yang beragam, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Tetapi jika benar Islam mengajarkan keseimbangan, mengapa dalam sejarah ada banyak pertentangan antara umat Muslim dengan kaum kami? Sejarah tidak selalu mencerminkan ajaran agama yang sejati. Konflik antara Muslim, Yahudi dan Nasrani di masa lalu lebih sering disebabkan oleh faktor politik dan kepentingan duniawi daripada oleh ajaran agama itu sendiri. Jika kita melihat kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita akan menemukan banyak contoh di mana beliau berinteraksi dengan ahli kitab dengan cara yang adil dan damai. Salah satu contohnya adalah Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang beliau buat dengan berbagai suku, termasuk Yahudi, yang memberikan hak dan kewajiban yang setara kepada semua penduduk Madinah, terlepas dari agama mereka. Tapi bagaimana dengan peperangan yang terjadi? Bukankah ada pertempuran antara kaum muslimin dan Yahudi di Madinah? Ya, ada beberapa konflik seperti dengan Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Tetapi sekali lagi, jika kita melihat latar belakangnya, konflik tersebut terjadi bukan hanya karena perbedaan agama, tetapi lebih karena pelanggaran perjanjian dan pengkhianatan dalam situasi perang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerangi sebuah kaum hanya karena keyakinan mereka berbeda. Jadi menurutmu, jika tidak ada kepentingan politik dan kekuasaan yang bermain, umat Muslim, Yahudi, dan Nasrani bisa hidup berdampingan? Tentu, lihatlah bagaimana Islam mengajarkan keadilan, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Al-Quran berkata, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Qur'an Al-Mumtahanah 8. Bukankah ini bukti bahwa Islam tidak mengajarkan permusuhan secara mutlak? Islam hanya menentang ketidakadilan, bukan keberagaman. Di tengah hiruk-pikuk pasar Madinah, di bawah tenda yang sederhana, 3 pedagang dari latar belakang yang berbeda menemukan satu titik temu, bahwa pemahaman yang benar bisa menghapus banyak kesalahpahaman. Diskusi mereka berlanjut hingga matahari mulai condong ke barat. Pasar Madinah mulai lengang, beberapa pedagang mulai menggulung tikar dan mengemasi barang dagangan mereka.
Mereka telah membahas banyak hal dari bagaimana Islam memandang ahli kitab, hingga sejarah panjang interaksi antara Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Ezra, yang awalnya ragu, kini mulai memahami bahwa kritik dalam Al-Quran terhadap kaumnya bukanlah sebuah penolakan mutlak, melainkan sebuah pengingat dan pembelajaran. Sebagaimana Islam juga mengkritik umat Muslim ketika mereka menyimpang dari ajaran yang benar. Elias, yang tadinya mempertanyakan sejarah konflik antara agama, mulai menyadari bahwa banyak pertempuran dan ketegangan yang terjadi bukan semata-mata karena perbedaan teologi, tetapi lebih karena politik dan kepentingan duniawi. Ia mengangguk perlahan, memproses pemahaman baru yang ia peroleh. Zaid tersenyum melihat sahabat-sahabatnya mulai memahami perspektif Islam dengan lebih baik. Ia menatap mereka dengan penuh ketulusan dan berkata, Kita telah berbicara panjang lebar hari ini, dan satu hal yang bisa kita sepakati adalah bahwa agama seharusnya tidak menjadi pemicu kebencian. Justru, agama adalah jalan menuju pemahaman, keadilan, dan kebaikan. Dengan mengutip firman Allah, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. QS Al-Mumtahanah 8. Jadi, meskipun ada perbedaan, kita tetap bisa hidup berdampingan dalam kebaikan. Tentu saja, Islam mengajarkan untuk berlaku adil kepada siapapun, selama mereka juga berlaku adil kepada kita. Kita tidak harus selalu sepakat dalam keyakinan, tetapi kita bisa sepakat dalam nilai-nilai kemanusiaan. Aku harus mengakui, aku datang dengan banyak keraguan. Tapi setelah mendengar penjelasanmu, aku merasa lebih memahami bagaimana Islam melihat kami. Bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesama manusia yang juga mencari kebenaran. Angin sore berembus pelan, membawa kesejukan di tengah hiruk-pikuk pasar yang mulai sepi. Dengan hati yang lebih ringan, mereka bertiga akhirnya beranjak dari tempat itu. Ezra kembali ke kiosnya untuk merapikan kain-kain dagangannya, Elias berjalan menuju gerobak minyak wangi miliknya, dan Zaid melangkah pergi dengan senyum kepuasan. Mereka mungkin masih memiliki perbedaan dalam keyakinan, tetapi satu hal kini jelas, perbedaan itu bukanlah penghalang untuk hidup dalam harmoni. Sebaliknya, dengan pemahaman yang benar, perbedaan justru bisa menjadi jembatan untuk saling mengenal dan menghormati. Di bawah langit Madinah yang mulai berubah warna, 3 orang dari latar belakang yang berbeda telah menemukan titik temu bukan dalam kesamaan agama, tetapi dalam kesepahaman bahwa kebaikan, keadilan, dan kasih sayang adalah nilai-nilai yang melampaui batas keyakinan.